Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PCR, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yang akan membahas tema konversi D3 ke D4. Sangat menarik bukan? Jadi hari ini silahkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung email ke pmb@pcr.ac.id ataupun bisa langsung bisa langsung DM ke Instagram Politeknik Kaltek Riau. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Emansyah Hasri Putra STMN. Halo Bapak. Halo. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu adalah Bapak Maksum Rois Adinsaf, Eskom MN. Halo Pak. Halo Bu, selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi teman-teman, kita akan bahas tentang konversi D3 dan ke D4. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Pak, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu dulu nih, kenapa sih harus ada konversi itu? Mungkin siapa yang Ke Pak Maksum? Siap. Pak Watson dulu, silakan Pak. Baik, jadi konversi D3 ke D4 itu sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Vokasi. Jadi melalui Dirjen Vokasi ada program yang dinamakan upgrading atau konversi prodi D3 ke D4. Program ini kenapa diluncurkan oleh pemerintah? Karena menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dunia industri dan dunia usaha, akan kebutuhan SDM di bidang vokasi. Jadi kalau hasil kajian yang dilakukan oleh tim dari kementerian itu mengatakan bahwa ketika seseorang lulus D3 itu punya kecenderungan besar untuk melanjutkan ke S1, baik itu nanti setelah dia bekerja atau habis lulus D3 langsung lanjut S1. Dan dengan perkembangan dunia industri dan dunia usaha yang ada juga saat ini, kebutuhan untuk SDM yang setara D4 atau S1 itu semakin tinggi. Maka solusinya dibuatlah program ini, di mana program studi D3 yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk mengajukan upgrading atau konversi dari level prodi D3 menjadi prodi D4. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, keuntungan bagi sisi mahasiswanya ya Pak, kenapa mereka harus, misalnya udah tamat D3, terus kenapa harus lanjut lagi sih D4, apa boleh jeda berapa tahun dulu, kerja dulu baru konversi lagi atau gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya banyak peluang yang bisa didapat oleh mahasiswa ketika mengambil kesempatan ini, yaitu konversi dari 3 D4. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa banyak lowongan kerja sekarang diperuntukkan untuk sarjana, baik sarjana yang terapan atau sarjana yang bidang akademik. Nah, jadi maka kita mengambil peluang besar ini dari pemerintah, maka kita buat tim kita ada 5 prodi. Nah, 5 prodi tersebut kita arahkan untuk mengambil kesempatan ini. Jadi bagi adik-adik mahasiswa kan yang D3 sering mengambil atensi, sering mengambil ke kampus lain atau ngambil di kampus kita. Nah, jadi dengan adanya kesempatan ini, maka adik-adik mahasiswa D3 bisa langsung ambil D4 karena banyak manfaatnya. Misalnya seperti tadi seperti lowongan kerja PNS itu banyak kan, rata-rata lebih banyak buka untuk sarjana. Kemudian posisi kerja supervisor, kemudian spesialis itu kan juga banyak diperuntukkan bagi D4 atau S1. Dan lagi juga SMK sekarang sudah banyak membuka program-program untuk ini, SMK unggulan membuka program D2. Jadi sepertinya karena D2 sama 3 itu mirip, maka yang D3 itu bagusnya diarahkan aja ke D4 karena beberapa SMK unggulan sudah juga membuka D2. Nah, sebenarnya posisi D2 dan 3 itu hampir mirip posisi kerjanya, beda sedikit lah levelnya. Makanya pemerintah mungkin punya
latar belakang, lebih baik yang D3 nih arahkan aja ke D4, nanti D2 yang D2 dari SMK bisa mengisi posisi kerja dari D3. Mungkin itu pendapat dari kami. Oke, berarti memang kebutuhan pasar sekarang Ya. ya Pak, industrinya Jadi ya. sedikit tambahan. Jadi nanti bukan mahasiswanya pindah dari prodi D3 ke D4, tapi prodi D3 yang ada ini akan berubah jadi prodi D4. Maka secara otomatis mahasiswa prodi D3 yang sekarang statusnya mahasiswa D3, otomatis kalau prodinya jadi nanti disetujui jadi D4, ya akan jadi mahasiswa D4. Nah, melanjutkan jawaban tadi, keuntungannya apa selain tadi ketika kerja nanti sudah ini gitu kan, ketika mau lanjut kuliah juga, jadi D4 kan secara S1 berarti bisa langsung lanjut S2 seperti Oke. itu. Jadi memang ya tadi prodinya berubah jadi D4, maka otomatis mahasiswa aktif yang masih ada di prodi itu saat prodinya berubah, maka dia otomatis jadi mahasiswa D4 seperti itu. Oke, terus Pak, kalau misalnya nih D3 jurusannya berbeda dengan yang dikonversikan ke D4, apakah bisa gitu? Nah, mungkin itu yang perlu ditekankan, bahwa konversi ini ada persyaratannya. Salah satunya tadi, prodi D3-nya akan konversi ke D4 yang tidak jauh dari Beda kompetensi ya. awalnya. Jadi kalau boleh dikasih sedikit gambaran, di PCR kan ada 5 prodi D3. Ya, kelimanya ini akan berubah sesuai dengan core kompetensinya, tidak berubah jauh seperti itu. Oke, berarti Cuma memang kita belum mirip bisa, ya. mungkin rilis nama-namanya satu persatu belum bisa mungkin ya, tapi karena statusnya gini, yang di PCR saat ini kita sedang proses penyusunan instrumen pengajuannya gitu. Oke, masih dalam tahap ke sana lah ya Pak Ya, ya. Betul. Jadi pada intinya bidang ilmunya tuh masih linear. Mungkin yang berbeda sedikit hanya penamaan saja. Mungkin nama D3-nya mungkin agak berbeda dengan nama D4, tapi pada dasarnya core ilmunya masih linear, masih sebidang. Kalau untuk Karena nama gelar, untuk gelarnya gimana Pak nanti Pak? ikut dengan D4 Pak. Ya. Oh, berarti yang D3-nya hilang gitu Ya, ya? jadi udah gelarnya ya sarjana terapan STR. STR ya. Jadi kalau untuk prodi D4 itu kan ada nomenklaturnya, jadi kita ya ikut nomenklatur yang sudah ada. Ya. D3 contoh yang mungkin yang paling mirip nanti contohnya sekarang ada D3 teknik mekatronika, itu akan berubah jadi D4 teknologi rekayasa mekatronika, seperti itu. Nggak jauh berbeda. Masih sama, Mirip-mirip hanya ya Pak ya. levelnya sudah D4. Maka mahasiswa aktif yang ada otomatis akan jadi mahasiswa D4 nambah 1 tahun seperti itu. Oke. Berarti kalau yang D3 itu kan kuliahnya mungkin 3 tahun ya Pak ya? 3 Iya. tahun. 3 tahun. Pak, Terus kalau untuk mereka lanjut itu tambah berapa tahun Pak? 1 tahun Tambah maksimal. 1 tahun. Jadi mungkin di email juga banyak yang bertanya, Iya. teman-teman mahasiswa itu, bagaimana dengan mahasiswa yang ada gitu kan? Ya statusnya sederhana, saat konversi ini benar-benar sudah keluar izinnya, maka siapa yang di situ statusnya mahasiswa aktif otomatis berubah jadi mahasiswa D4. Bagaimana yang sekarang tahun ini lulus yudisium, ya berarti sudah lulus sebagai mahasiswa D3 seperti itu. Kalau mau lanjut lagi silakan Ya lagi kalau ya. nanti semuanya. mau lanjut lagi berarti masuk ke program alih jenjang gitu kan, artinya dia lanjut dari D3 ke D4. Untuk persyaratannya gimana Pak? Mungkin teman-teman masih ada yang bingung kan persyaratan untuk konversi ini seperti apa gitu. Oh gitu. Oke, Emang? jadi persyaratannya tidak ada. Jadi misalnya kalau sekarang kita semester genap nih ya, kalau misalnya anggap semester 4. Nah nanti di semester ganjil ke depan D3-nya sudah di D4, dia otomatis sudah menjadi, kan dia harus masuk semester 5 nih. Berarti sekarang posisinya yang 5 sebelumnya semester 5 D3 otomatis menjadi semester 5 D4. Oh begitu. Nah jadi sebut aja otomatis. Berarti tidak ada mata kuliah yang diulang lagi gitu ya Pak ya? Tidak ada. Jadi tetap mata kuliah D3 D4-nya itu kan biasanya kan berlanjut nih. Jadi dia melanjutkan mata kuliah yang kalau udah semester 5 kan, kalau udah semester 5 berarti kan tetap ada di D4-nya. Jadi hanya berbeda posisi dari D3 ke D4. Jadi semester 5-nya semester 5 dari D4 ya sama dengan semester 5 di D3-nya seperti itu. Oke. Jadi mungkin boleh menambahkan secara teknis nanti lebih kurang gini. Untuk D4 itu kan minimal 144 SKS. Ya, artinya tinggal nanti ketika dia statusnya mungkin sudah mahasiswa akhir D3. Nah, tapi prodinya sudah jadi D4, maka otomatis dia harus memenuhi
kekurangan SKS yang ada, mungkin ada beberapa mata kuliah yang harus diambil lagi. Iya. Nah, seperti itu sekaligus menyelesaikan proyek akhirnya. Nah, begitu selesai dia akan langsung sebagai mahasiswa D4. Dan kita atur memang tidak boleh lebih dari 1 tahun. Jadi hanya menambah 2 semester dari kurikulum yang lama D3-nya. Tidak lebih dari 2 semester, tetap 1 tahun namanya. Artinya mata kuliah yang menjadi habis selama D3 nggak hilang. Nggak hilang. Masih Tetap ada tinggal diakui ya, Kita Pak, ya? langsung masukkan ke kurikulum D4-nya di TIA-nya. Oke. Jadi teman-teman, bagi yang sekarang sedang menjalani studi D3-nya, jadi jangan takut ya untuk mengulang. Mana tahu takut nanti lama nih selesainya gitu. Ternyata enggak, sama aja. Prosesnya seperti D4 seperti biasa ya Pak ya. Iya. Tinggal menambah 1 tahun lagi, jadi nanti teman-teman pas 4 tahun selesai D4-nya gitu ya Pak ya. Iya. Terus Pak, kalau yang di PCR selama ini sistemnya seperti apa Pak untuk konversi tersebut? Apakah sudah pernah berjalan apa bagaimana? Oh, belum. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal, konversi ini program dari Dikti, dari kementerian yang baru dirilis bulan Desember 2020 yang lalu. Begitu dirilis, di sana disampaikan ada 14 persyaratan yang harus dipenuhi oleh prodi. Jadi kan tadi yang konversi prodinya, bukan mahasiswanya. Oke. Perorangan, tapi prodinya termasuk mahasiswa di dalamnya. Nah, ada 14 persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap prodi. PCR mengidentifikasi dari persyaratan itu, alhamdulillah kelima prodi D3 yang masih di PCR memenuhi persyaratan. Dan kemudian PCR juga melakukan kajian internal untuk melihat apakah peluang ini diambil atau tidak, karena ini sifatnya opsional, tidak wajib. Artinya kampus boleh mengkonversi prodinya, boleh tidak. Nah, berdasarkan hasil kajian internal PCR, akhirnya diputuskan kelima prodi yang ada di PCR itu akan diusulkan untuk konversi menjadi D4. Jadi sekarang prosesnya masih tahap persiapan pengusulan. Jadi ada 13 persyaratan yang kami lengkapi, mulai dari kesiapan institusi, kesiapan dosen, kesiapan mitra industri yang akan diajak bekerja sama. Itu semua alhamdulillah PCR sudah memenuhi, termasuk minimal akreditasinya B seperti itu. Alhamdulillah prodi kita 4A, 1B yang D3, jadi semua memenuhi. Jadi dari situlah kita akan sedang proses menyusun. Ya, kalau sesuai rencana targetnya tahun ajaran depan itu sudah keluar hasilnya. Target dari PCR seperti itu. Jadi di bulan-bulan ini proses pengajuan instrumen ke kementerian, dan dari institusi itu punya kewajiban mensosialisasikan kepada mahasiswa. Jangan sampai adik-adik rekan-rekan mahasiswa salah informasi, kemudian protes. Nah, seperti itu. Maka di sini kami mencoba menjelaskan program konversi ini apa, sehingga mahasiswa paham dan tahu seperti itu. Oke, terus ada juga Pak pertanyaan di email, itu banyak sekali yang nanya. Kan skripsi nih Pak, tentang skripsi. Proyek akhir. Apakah nanti setelah D3 itu kan ada proyek akhirnya juga, nanti pas D4 proyek akhir lagi nggak gitu? Gimana Pak? Oke, jadi kalau kan ada banyak di pertanyaan di email, bagi kami yang sedang mengerjakan proyek akhir seperti apa? Iya. Nah, sebenarnya Kombas ini kan akan berlaku di semester ganjil tahun ini, di semester ganjil nanti ini ya. Nah, jadi karena ada di yang sekarang lagi mengerjakan proyek akhir, jadi kalau mereka masih tepat waktu bisa menyelesaikan di semester ini, ada di yang sekarang mengerjakan proyek akhir, otomatis tidak perlu ikut konversi, karena ada di yang sekarang yang tidak akan masuk lagi semester ganjil depan, karena bagi ada di yang sekarang mengerjakan proyek akhir, semester sekarang ada semester terakhir, berarti tidak perlu lagi ikut di program konversi seperti itu. Nah, makanya yang akan ikut konversi ini adalah memang mahasiswa yang belum mengerjakan proyek akhir. Berarti kan ada yang kelas 2. Nah, ada yang kelas 2 sekarang yang semester 4 kan memang sekarang udah ngerjain proposal ya. Nah, otomatis proposalnya itu
diangkat. diakui untuk di D4. Dilanjutkan. Nah, dilanjutkan Tinggal saja. melanjutkan saja. Melanjutkan aja programnya. Tidak harus dia sedang proposal lagi. Berarti nanti sidangnya di D4-nya lah ya Pak. Nah, Ya, sidangnya artinya, D4. sesuai standar yang ada kan ada beda level D3 dengan D4, ada analisis dan bisa jadi di laporan akhir proyek akhirnya tinggal ditambahkan analisis dari Analisis. PA-nya itu sehingga ya dia akan lulus sebagai seorang sarjana terapan. Ya. Sarjana terapan. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Terus Pak, ada lagi pertanyaan dari mahasiswa kita terkait SPP. Apakah Ya. berubah nih Pak SPP dari D3 menjadi D4 gitu? Oke, jadi kami sudah mendiskusikan dengan ketua yayasan, ya, walaupun belum secara resmi, secara formal, tapi dari secara diskusi rencananya nanti ada yang ikut konversi ini SPP-nya masih tetap ikut yang SPP yang D3. Tapi memang nanti ketua yayasan akan rapat dulu di internal yayasan baru secara diskusi dengan rektorat. Jadi SPP-nya masih tetap ikut SPP D3. Kemudian juga mungkin termasuk ada lagi beasiswa YPCR. Nah, mungkin bagi adik-adik yang sudah mendapatkan beasiswa YPCR direncanakan akan tetap lanjut. Mungkin yang masalah mungkin yang beasiswa bidik misi itu nanti akan kami pikirkan apakah ada skema lain atau seperti apa. Itu juga sudah dipikirkan yang bagi beasiswa bidik misi. Jadi kalau yang SPP tetap 5,5 tidak naik. Iya. Kalau yang beasiswa itu kalau beasiswa internal itu akan lanjut. Tapi kalau yang beasiswa pihak eksternal, otomatis PCR perlu komunikasi dengan pihak-pihak penyedia beasiswanya untuk mengusulkan kembali perpanjangannya. Apakah diizinkan atau tidak ya itu belum kita lakukan karena kita sekarang sedang fokus di proses pengajuan konversinya. Oke. Nanti kami akan diskusi dengan Kesra. Kemarin kan kebetulan ada Beasiswa Pemprov. Kabid Kesra Iya. Provinsi Riau. Kami juga akan mendiskusikan bisa nggak yang D3 ini lanjut ke jadikan D4. Nanti kami akan juga buat diskusi dengan ininya bidang Kesra Provinsi Riau. Oke, mungkin sudah terjawab ya yang bertanya tentang SPP. Terus Pak, ada lagi yang nanya nih Pak. Apakah wajib bagi seluruh mahasiswa yang D3 untuk konversi ke D4? Apakah boleh tamat aja gitu di D3? Ya, Jawabannya otomatis. Jadi tadi yang perlu dipahami, yang konversi bukan mahasiswanya mengajukan konversi atau tidak, tapi kampus yang mengajukan konversi prodinya. iya. Begitu nanti prodinya D3 konversi ke prodi D4, jadi nggak ada lagi prodi D3. Jadi tadi D3 teknik mekatronika, konversi jadi D4 rekayasa teknologi mekatronika. Maka nggak ada lagi D3 teknik mekatronika. Mahasiswa aktif D3 teknik mekatronika saat ini otomatis jadi mahasiswa D4 teknologi rekayasa mekatronika di PCR. Seperti Jadi itu. yang mahasiswa aktif sekarang yang D3 itu nanti otomatis Ah, lanjut jadi ya Pak ya. mungkin bukan yang sekarang ya, tapi yang nanti begitu izinnya keluar. Kalau yang sekarang kan masih ada waktunya sampai menjelang yudisium nanti. Iya. Kalau yang udah yudisium duluan ya udah berarti lulus Udah dengan tamat ya Pak. D3. mekatronika D3-nya. Tapi Iya. ketika nanti konversi izinnya sudah keluar, maka otomatis dia alih status jadi mahasiswa di prodi D4 tersebut. Karena prodi D3-nya akan hilang konversi. Iya, Oke. otomatis. Berarti hal yang sama untuk mahasiswa RPL Ya, juga seperti semua itu. semua prodi D3, akuntansi, elektronika, teknik telekomunikasi sama teknik komputer. Oke, baiklah. Nah Pak, terus Pak, kalau misalnya nih Pak, teman-teman mungkin ada juga yang bertanya ya Pak ya tentang ini. Untuk D3 sendiri, sebenarnya skill apa yang mereka dapatkan dan untuk D4 sendiri apa sih skill yang mereka dapatkan? Ini perbedaan antara kedua itulah Pak. Oke. Mungkin Jadi kalau D3 mungkin wajar ya kalau galau bagi masuk D3 karena dulu ini ketika dia masuk D3 kan informasi dia dapatkan ingin jadi dapat diploma D3-nya. lebih cepat Sebenarnya kerjanya gitu ya, Pak, mungkin ya. wajar kalau mereka masih bingung ya. Jadi sebenarnya perbedaannya kalau D3 ini kan hanya level di operator. Jadi operator, maintenance, repair pekerjaannya. Nah, kalau D4 ini harus ada kemampuan analisis.
Nah, biasanya kalau yang diploma 4 itu dia bekerjanya di posisi bagian pengawasan, ya kan, supervisi sebagai supervisor itu sebenarnya. Jadi bedanya nanti ditambahkan ilmu bidang keilmuannya itu yang berhubungan sama analisis. Jadi berbeda sama yang D3. D3 hanya mengerjakan ya operasi, maintenance, repair. Tapi kalau yang D4 nanti diberikan kemampuan bisa analisis ya, menganalisa kondisi untuk melakukan supervisi seperti itu. Mungkin kalau saya sedikit menambahkan, kan mungkin kalau dibaca di pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa di email, mereka agak sedikit galau gitu kan, bahwa dulu saya pengennya D3 karena alasan D3 itu cepat kerja sesuai kebutuhan industri. Nah, mungkin seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, program ini sebelum dirilis dari secara nasional dari kementerian itu sudah melakukan kajian. Nah, berdasarkan kajian itu ternyata kondisi terupdate di dunia industri itu tadi kebutuhan SDM itu semakin meningkat, sehingga mungkin paling mudah gini deh. Kalau teman-teman sekarang mahasiswa yang lulus D3 itu akan masuk ke dunia kerja, di lowongan kan biasanya itu muncul minimal D3. Tapi begitu seleksi, dia akan di head to head bersaing dengan yang D4 atau D1. Nah, jadi ketika seperti itu, otomatis tadi yang D3 memang tidak diberi bekal pengetahuan analisis segala macam. Otomatis ketika di head to head di mata industri, S1 atau yang D4 terlihat lebih siap seperti itu kan. Padahal memang ya tidak dipersiapkan untuk itu. Makanya dengan konversi ini harapannya tadi ketika nanti dia otomatis jadi prodi D4, maka otomatis ya dia akan jadi sarjana terapat. Begitu masuk ke dunia kerja segala macam, dia akan langsung siap untuk menghadapi kondisi itu. Dan kondisi lain, hasil kajian dari kementerian itu mengatakan tadi hampir mayoritas alumni D3 itu punya tuntutan untuk lanjut studi, baik itu lanjut ke D4 atau lanjut S1, baik nanti setelah kerja beberapa tahun baru lanjut atau baru lulus langsung lanjut seperti itu kan. Nah, banyak kecenderungan seperti itu sehingga akhirnya ya sekalian aja jadi D4, dia langsung tinggal fokus di dunia kerjanya. Dan banyak ini kenyataan di lapangan, kelas antara diploma D3 sama diploma 4 itu jauh, padahal selisih kuliahnya hanya 1 tahun. Tapi kalau kita contoh di Chevron itu bisa jauh kelasnya. Kelas pegawai ya. Kelas pegawainya. Ketika dia diterima itu posisinya jauh tidak menguntungkan. Iya, tidak menguntungkan. Padahal kuliahnya hanya sisi 1 tahun, tapi kelasnya itu bisa beda berapa tingkat. Nah, itu juga makanya satu alasan kita ingin buka D4. Dan itu jadi juga karena seperti katakan Pak Maksum tadi, nggak mungkin selamanya D3 itu akan berada di lapangan yang saya bilang tadi, operasi, maintenance, repair. Nah, biasanya ada kesadaran dari alumni yang D3 mengambil S1. Nah, karena mereka sadar bahwa tidak selamanya mereka akan di lapangan, mereka akan ditarik di manajemen. Karena kalau dalam manajemen kan udah perlu analisis. Nah, makanya mungkin lebih baik di sekarang kan kita udah sarjana terapan. Jadi jika satu saat nanti ditarik ke posisi manajemen itu lebih mudah, tidak harus, dan karena akan lebih cepat karena tidak perlu lagi penyesuaian. Karena kalau yang selama ini kan dari alumni mereka perlu penyesuaian dulu, ya kan, belum tentu bisa diakui ketika ada sekolah sendiri, ya kan. Dan dari pengalaman yang kita punya atensi juga mereka cukup susah mengatur waktu kerja karena dia kerja sambil kuliah atensi, biasanya agak repot mengatur waktunya seperti itu. Belum lagi perizinan dan lain-lain. Terus ijazahnya harus disesuaikan, belum tentu diterima ijazah penyesuaiannya seperti itu. Jadi banyak sekali loh teman-teman keuntungan dari sisi mahasiswa. Terus juga ya jangan galau-galau lagi lah ya Pak ya. Ya, siap. Insya Allah PCR mengambil ini karena tadi lebih melihat keuntungan yang akan diperoleh oleh
mahasiswa ke depannya. Ya. ke depan. Ya karena memang sekarang kebutuhan ya memang tamatan D4 di rata-rata D4 atau S1. Iya. Dan juga kalau misalnya teman-teman tamat D3 kemudian sudah bekerja itu juga sangat berpengaruh sama jenjang karir ya Pak ya. Iya. Kalau sudah D4. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip semua Pak seperti itu dan tadi sudah kita rangkum juga. Mungkin kita butuhlah closing statement dari Pak Maksum dan Pak Eman. Mungkin dari Pak Eman dulu. Oke, jadi karena ini kesempatan besar, jadi PCR kan nggak mungkin lah merugikan anaknya ya, Ya. yaitu mahasiswa. Nah, jadi kita lihat bahwa nanti impact-nya jauh lebih besar manfaatnya. Memang kan ada beberapa konsekuensi seperti tadi ya, mungkin beasiswa, khawatir dengan beasiswa, khawatir dengan apa tadi SPP. posisi kerjanya apakah atau apakah lebih susah mencari kode sarjana. Sebenarnya udah kita jelaskan tadi, nanti kalau udah sarjana terapan lebih banyak posisi kerjanya daripada D3. Jadi insya Allah ya, kita doakan bersama program kita ini berhasil ke 5 prodi berhasil menjadi D4. Jadi pada adik mahasiswa kami harapkan jangan ragu. Kemudian jika ada masih ada hal-hal yang belum kami jelaskan, silahkan langsung bertanya seperti ke Instagram PCR atau ke email PMB. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Maksum. Kalau dari saya mungkin nambahkan satu hal lagi bahwa ketika nanti prodi D3 berhasil konversi ke D4 itu akreditasinya nempel. Jadi ya sekarang prodi D3 nah akreditasinya A, begitu jadi D4 dia akan jadi D4 dengan akreditasi A. Jadi jangan takut nanti semacam prodi baru beda. Nah itulah bedanya konversi ini dengan PCR harus mengajukan prodi baru yang akreditasinya mulai dari nol. Kali ini akreditasinya menempel apa yang ada di saat ini seperti ya. Itu saja sih mungkin. Dan tadi kalau ada yang teman-teman ada yang kurang jelas tanyakan saja agar mendapat informasi yang lengkap dan jelas seperti itu. Atau boleh juga langsung ke email pribadi kami juga boleh. Ada yang email sudah dikirim Ya. sebelumnya langsung di reply aja di Boleh. situ. Boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih ragu-ragu, ya jangan diragu-ragukan lagi lah ya Pak. Intinya Ya. semuanya bermanfaat dan untungnya akan lebih besar ya kalau misalnya teman-teman langsung konversi gitu. Mungkin itu dulu Pak Siap. untuk Ya, tema Banyak kita hari pendengar ini ya, sudah kesempatannya. Ya. banyak sekali informasi yang diberikan terkait konversi D3 ke D4. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Eman Ya, dan Pak Maksum. Terima kasih kembali. Semoga bisa berjumpa di acara-acara yang lainnya. Ya. Amin. Siap. Oke, buat teman-teman PCR, sampai jumpa di PCR Corner selanjutnya. Kami akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan PCR lebih dalam lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.